Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Kepala Sekte Suechong, sebelum aku menjelaskan secara detail, apakah kamu dan kepala sekte lainnya bisa menjawab satu pertanyaanku terlebih dahulu?" "Baiklah, aku setuju," kata Suechong. Tan Yun berkata dengan santai, "Kalau begitu, aku bertanya kepadamu, apakah kamu dan para kepala sekte lainnya pernah bertanya-tanya mengapa sekte kalian masih menjadi sekte tingkat 1, tingkat 2, bahkan tingkat 3? Mengapa sekte suci Huangfu masih merupakan sekte kuno meskipun telah mengalami penurunan selama puluhan ribu tahun?" Kata-kata Tan Yun menusuk tajam di hati para kepala sekte. Suechong menyimpitkan matanya, menatap Tan Yun dan berkata dengan marah, "Bukankah tidak pantas bagimu untuk meremehkan sekte kami dengan cara seperti itu?" Dan Tai Xuanzong ingin mengatakan sesuatu, tetapi niat itu diurungkannya kembali. Dan Tai Xuanzong percaya pada Tan Yun. Tan Yun dengan tenang berkata, "Karena kalian tidak memiliki teknik kultivasi yang hebat, tidak memiliki orang yang terampil di bidang pil, senjata, jimat, dan formasi. Murid-murid di sekte kalian sangat berbakat, tetapi mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka karena sekte kalian tidak memiliki banyak sumber daya kultivasi, sehingga itu berpengaruh pada kekuatan sekte kalian. Sekte suci Huangfu meskipun telah menurun, tetapi memiliki teknik kultivasi yang hebat. Sekte suci Huangfu memiliki orang yang terampil di bidang pil, senjata, jimat, dan formasi. Oleh karena itu, sekteku masih merupakan sekte kuno, dan tidak peduli berapa tahun kalian berjuang, kalian tidak akan dapat mencapai kekuatan 10% dari sekte suci Huangfu. Jika hal itu terus-menerus berlangsung, aku khawatir sekte kalian akan menghilang." Setelah mendengarkan hal itu, hampir semua kepala sekte menjadi marah. Kalimat Tan Yun berikutnya membuat semua kepala sekte menjadi bahagia. "Jangan salah paham, aku akan membuat sekte kalian lebih kuat. Jika kalian kekurangan pil, sekte suci Huangfu akan menyediakan pil. Begitu pula dengan jimat, formasi, dan senjata. Jika kalian kekurangan sumber daya kultivasi, sekte suci Huangfu mempunyai ngarai para dewa. Di sana banyak bahan dan harta karun tak terhitung jumlahnya. Kami siap berbagi dengan kalian." Mendengarkan hal itu, semua kepala sekte sangat bersemangat. Karena dengan banyaknya sumber daya kultivasi, para murid mereka akan tumbuh lebih kuat. Suechong berkata, "Bisakah kamu memberi kami teknik kultivasi?" Tan Yun tertawa dan berkata, "Kepala sekte Suechong, untuk saat ini, sekteku tidak bisa memberikan teknik kultivasi. Tetapi jika hubungan kita semakin baik di masa depan, mungkin sekteku bisa memberikan beberapa teknik padamu." "Ya, orang tua ini memahaminya. Ngomong-ngomong, mengapa sektemu membantu sekte kecil seperti kami?" kata Suechong dengan malu-malu. Tan Yun berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Sekte suci Huangfu tidak akan pernah menguasai wilayah kalian. Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa kepala sekteku saat ini sangat peduli dengan rakyat kecil yang ingin hidup dengan damai. Kepala sekteku juga tidak ingin wilayah pegunungan hukuman surgawi diambil alih oleh orang asing. Kepala sekteku juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan kalian." Mendengarkan hal itu, para kepala sekte membungkuk satu persatu pada Tai Xuanzong, lalu berkata serempak, "Kami sangat berterima kasih atas kebaikan kepala sekte Dantai." Dan Tai Xuanzong meminta mereka untuk duduk kembali dan berkata bahwa Tan Yun akan menjelaskan semuanya. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku baru saja mengusulkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kita semua. Karena semua orang setuju, aku akan membahasnya secara detail. Pertama, meskipun kalian dibagi menjadi sekte tingkat 1,
tingkat 2, dan tingkat 3. Sekteku tetap akan memperlakukan kalian dengan sama. Setiap tahun, sekteku akan memberikan masing-masing pada kalian 2000 senjata roh tingkat menengah, 1000 senjata roh tingkat atas, dan 500 senjata roh tingkat tinggi. Tanyun berkata lagi, senjata harta karun sekteku juga bisa menyediakannya, tetapi kalian harus membayar jika ingin senjata harta karun. Semua kepala sekte mendengar senjata harta karun. Mereka segera merespon, kami siap membayar untuk mendapatkan senjata harta karun. Tanyun berkata, selain senjata, sekteku juga akan menyediakan sejumlah pil yang cocok untuk orang di alam jiwa roh janin, alam jiwa janin, dan alam pemurnian jiwa, serta berbagai formasi dan jimat. Mengenai biaya, Tanyun meminta saran pada semua kepala sekte. Mendengarkan hal itu, para kepala sekte siap membayar lebih tinggi dari harga di pasar. Sekte-sekte kecil memiliki tambang batu roh yang kaya, tetapi mereka tidak mampu membuat berbagai senjata, jimat, pil, dan formasi yang mumpuni. Setelah 1 jam berdiskusi satu sama lain, pada akhirnya semua kepala sekte menyepakati harga 5 kali lebih tinggi dari harga pasar. Tanyun sangat kaget karena itu bisa membuat sekte suci Huangfu menjadi sangat kaya. Tanyun memandang Dante Xuanzong, tetapi Dante Xuanzong berkata, Tanyun, aku serahkan padamu. Melihat ekspresi Tanyun yang sedikit kebingungan, para kepala sekte berpikir bahwa harga yang mereka ajukan terlalu kecil. Segera mereka menyepakati harga menjadi 6 kali lipat. Tanyun menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Melihat Tanyun menggelengkan kepalanya, mereka pikir Tanyun masih belum puas dengan harga 6 kali lipat. Tanyun berkata, semua kepala sekte, aku sudah mengatakan bahwa tujuan kerjasama kita untuk saling menguntungkan. Kalian tidak perlu membayar 6 kali lipat, tetapi cukup 2 kali lipat dari harga pasar. Mendengarkan hanya 2 kali lipat membuat banyak kepala sekte hampir pingsan karena bahagia. Dan Dante Xuanzong mengangguk puas pada Tanyun. Jelas Dante Xuanzong tahu niat Tanyun. Jika dijual dengan harga 6 kali lipat, kerjasama hanya akan berlangsung beberapa tahun. Tetapi menjual dengan harga 2 kali lipat, maka kerjasama akan menjadi sangat panjang. Tanyun berkata lagi, sekte kami juga bisa menyediakan pagoda ruang dan waktu. Meskipun membuat satu pagoda ruang dan waktu memakan 10 tahun pembuatan. Para kepala sekte menjadi kaget. Jelas mereka tahu bahwa waktu di dalam pagoda dan di dunia luar sangat berbeda. Jika berlatih di dalam pagoda, maka kultivasi akan meningkat pesat. Tanyun dengan malu-malu berkata, semua kepala sekte, pagoda ruang dan waktu di sekteku sangat terbatas. Jika sekteku menyewakan pagoda ruang dan waktu pada kalian, aku pikir kalian harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Aku tidak bermaksud memeras batu spiritual milik kalian. Tanyun, kamu tidak perlu malu-malu mengatakan hal itu. Kami tidak keberatan mengeluarkan batu spiritual untuk menyewa pagoda ruang dan waktu. Aula rumah lelang saat ini dipenuhi dengan tawa bahagia semua orang. Kami sangat puas dan tertarik dengan hasil negosiasi saat ini. Dan apa yang membuat para kepala sekte semakin bersemangat terjadi lagi. Tanyun berkata, semuanya, aku memiliki berita yang sangat bahagia untuk kalian semua. Sekte suci Huangfu memutuskan untuk membangun kota dagang yang terbesar di seluruh pegunungan hukuman surgawi. Kota dagang itu dinamai Kota Dagang Hukuman Surgawi. Kota dagang hukuman surgawi diharapkan akan selesai dibangun dalam 10 tahun. Pada saat itu, banyak toko-toko yang menjual berbagai sumber pelatihan dan akan ada rumah lelang terbesar. Barang yang dilelang mencakup berbagai sumber pelatihan yang dibutuhkan oleh orang di alam pemberian jiwa dan bahkan orang di alam jiwa ilahi.
Setelah mendengar itu, semua kepala sekte gemetar karena kegembiraan. Mereka telah mencari sumber daya yang bisa membuat mereka menerobos ke ranah selanjutnya. Tetapi mereka tidak pernah mendapatkan sumber daya itu. Tapi sekarang, di kota dagang yang ingin dibangun oleh sekte suci Huangfu, akan ada lelang sumber daya yang mereka butuhkan untuk menerobos ranah. Hal itu membuat mereka bahagia. Segera semua orang bertanya pada Tan Yun, apakah pembangunan kota dagang bisa diselesaikan lebih cepat? Tan Yun menghela napas dan berkata, ini adalah proyek yang besar, yang menghabiskan tenaga dan sumber daya material. Setelah itu, semua kepala sekte menyepakati untuk mengirim murid-muridnya dan memberi bantuan material yang dibutuhkan dalam membangun kota dagang. Hal itu sesuai dengan keinginan Tan Yun, yaitu mendapatkan dukungan dari sekte lain. Setelah itu, salah satu kepala sekte berkata, apakah sekte suci Huangfu bisa menempatkan orang kuat di kota dagang itu supaya kota dagang tetap aman? Apakah sistem di kota dagang itu bisa adil dan tidak memihak kepada salah satu sekte? Apakah di kota dagang itu, murid-murid dari sekte kami dapat menyewa dan membuka toko untuk menjual sesuatu? Setelah mendengarkan serangkaian pertanyaan, Tan Yun berkata, ya, aku akan memenuhi semua hal itu. Pada saat ini, semua kepala sekte terlihat bahagia dengan jawaban Tan Yun. Pada saat ini seorang kepala sekte tingkat 3 berdiri dari kursinya, menatap Tan Yun dan berkata, namaku Liu Baichuan. Sekteku sangat lemah dan sering diserang oleh sekte lain. Bisakah sekteku mendapatkan perlindungan dari sekte suci Huangfu? Banyak kepala sekte memandang Liu Baichuan dengan jijik. Pada saat yang sama, para kepala sekte juga ingin melihat apakah sekte suci Huangfu memiliki niat untuk menguasai sekte-sekte kecil atau tidak. Liu Baichuan juga berkata, apakah para murid jenius dari sekteku bisa menjadi murid dari sekte suci Huangfu? Tan Yun sangat bahagia saat mendengarkan hal itu. Tetapi Tan Yun menggelengkan kepalanya dan segera menolak. Semuanya sekte suci Huangfu memiliki beberapa aturan. Pertama, tidak akan ikut campur masalah internal sekte lain. Kedua, tidak merekrut murid sekte lainnya. Ketiga, tidak mencampuri perselisihan antara sekte lainnya.